Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan coba review ya. Ini hasil servisan saya kemarin. Ini sudah jadi. Ini adalah lampu motor depan Daymaker ini motor RE King kalau nggak salah ini ya. Dalemannya seperti ini kalau dibongkar. Dan ini kemarin kerusakan sangat parah ya, karena banyak yang konslet ya di bagian jalurnya. Sebentar kita bongkar seperti ini, dan di sini nanti akan sedikit saya jelaskan untuk proses servisnya, karena di sini saya rombak total ya untuk jalur-jalurnya, karena IC-nya sudah short semua, putus ya, jadi harus bongkar total dan kita modif jalurnya. Oke, langsung saja di sini kita coba dulu. Ini untuk LED-nya bagian hitam, ini min. Di sini kita pakai 12,7 volt ya. Ini kita colokkan dulu. Oke, aduh jatuh ini lur. Nah di sini ini adalah sen ya, ini sen kanan kiri. Oke, nah sen kanan kiri. Dan untuk sennya ini biasanya dia pakai drivernya di sini. Drivernya pakai IC dan induktor, karena berhubung ini rusak ya nih IC-nya. Dan ini ada dioda 2 di sini juga rusak. Jadi saya modifikasi untuk jalurnya ini, negatifnya minnya itu saya satukan di sini. Ini ada jumperan ya di sini. Di bagian sini jumperan itu adalah bagian minnya. Jadi min yang sini dan ini kita satukan. Kemudian plusnya di sini ya. Ini Y2 ini adalah plus. Plusnya ini kita jumper, ini ada resistornya di sini. Dan ini jalurnya ke sini, lurus ke bawah nyambung ke kabel yang ini, yang kuning ini. Jadi kita langsungkan, jadi nggak pakai driver ya, nggak pakai IC driver ini. Kemudian di bagian yang sini ini kan dia ada dioda 2 ya di sini. Jadi diodanya saya hilangkan karena sudah gosong kebakar ya. Ini jalur yang putus, saya jumper, itu kelihatan ya, tuh ini jalur yang putus saya jumper. Kemudian ini bagian minnya juga putus. Jadi minnya kita jumper ke sini, plusnya saya jumper ke sini. Nah, ini adalah jalur ke arah kabel yang ini. Ini kalau kita turut ini ke bawah, dia nanti tembusannya adalah kabel. Kabel yang ini, yang putih ini ya, lurus kabel ini. Nah, terus ini yang paling penting, ini kita harus bagian minnya kan disatukan ya. Itu kan jalurnya di sini. Untuk jalur-jalur yang nyambung ke bagian lain itu kita putus ya, bagian minnya ini. Jadi minnya ke sini. Nah, ini yang ke atas ini saya putus, ini saya putus yang ke sana. Jadi minnya itu murni ke arah ini, ke sini. Dan sebelum dia ke arah min itu saya putus jalurnya. Bentar kita lihat supaya kelihatan nanti kalau kalian praktek di rumah bisa mengetahui ya. Dan ini sebelumnya ada dioda penyarahnya di sini, dioda yang 4 kaki itu saya hilangkan. Dan di sini juga ada, di situ ada, semua kebakar ya, ini banyak yang kebakar. Jadi saya hilangkan, saya jumper langsung ini. Dan jumpernya ini yang bagian sini jangan sampai kebalik ini ya. Ini kan H plus ya, H plus kalau kita jumpernya lurus, ini adalah bagian min ya, ini yang sini min, yang situ plus. Jadi kita ngelangkai seperti ini. Jadi kalau jumper kita wajib hati-hati. Tapi kalau yang lurus ini min, nah terus ini bagian min, yang hitam ini kan min ya, V ini. Nah kita tinggal luruskan saja. Terus yang ini untuk mode jauh dekat, ini kita hilangkan untuk menyalakan jauh dan dekatnya.
Kemudian di bagian ini untuk RX lampu RX ini ada R yang memparalel LED ya, ini LED-nya ini diparalel dengan R. Ini R-nya kita rusak ya, kita putus jalurnya R-nya, sehingga nanti LED-nya akan menyala. Terus yang tadi ini kan masih bahas sein. Nah, ini di bagian sein kita lihat di sini. Di sini jalurnya saya putus ini, yang ke arah min ini. Jadi saya putus, saya beri kabel 2 seperti ini. Ini sebagai pembatas arusnya, pakai resistor 3 watt 36 ohm. Ini ada juga saya jual di toko Dokter Lampu TV di Shopee ya. Nah, ini bagian min kita putus, terus kita beri 2 kabel dan kita tambahkan R. Karena kalau saya pasang di sini itu dia nggak bisa ya, karena posisi LED-nya ini dia ketika ditempel ke ini dia benar-benar crash. Jadi kita nggak bisa menambahkan komponen-komponen yang dia seperti ini, ada terangkat seperti ini. Jadi makanya ini R-nya saya taruh di luar ya. Dan untuk jauh dan dekatnya di sini kita coba dulu jauh dan dekatnya. Nah, ini jauh dekat nyala semua. Nah, dekatnya yang ini, yang merah ini. Nah, kita lihat di situ ya, 1 ampere ya, itu 1 ampere sudah sangat terang ya, itu 1 ampere ini lumayan. Nah, ini kalau dua-duanya saya setting berapa itu, sebentar kita naikkan arusnya. Masih kurang ini lur, kita tambahkan sebentar, kita cek masih 2 ampere. Nah, ini 2 ampere ini ya, 2 ampere itu sudah lumayan terang kalau lampu. Nah, itu di sini kita langsungkan ini lur. Jadi di bagian ini dioda ini kita lepas. Ini kalau kita taruh plus min di sini, nanti yang nyala ini semua, ini atas dan juga bawah. Tapi kalau yang dioda ini, yang satunya ini elko ini ya, ini bekas elko, ini juga itu paralel dengan dioda ini juga. Nah, ini kita langsungkan ya, minnya itu IC kita putus di bagian IC-nya. Ini kaki-kakinya saya putus ya. Kemudian ini kan min bagian induktor ini. Nah, ini saya jumper di sini. Nah, dan ini jalur dari negatif ya ini. Nah, ini negatif LED, ini negatif input. Nah, jadi saya langsungkan di sini ya. Nanti ke sini, nah, lurusnya ini. Kemudian yang sebelahnya itu juga sama. Ini saya jumper. Ini kan min induktor ini. Langsung saya jumperkan ke R ini. RCS ini langsung ke min dia. Ini ke min. Jadi ketika kita nyalakan, kalau sudah kita jumper, itu kita pakai adaptornya itu jangan 12 volt ya, karena belum ada drivernya. Jadi nanti selanjutnya kita tinggal memberikan driver di bagian ini inputnya yang di sini. Dan kita tutup dulu ininya. Kita bahas di bagian luarnya. Oke. Nah, ini sangat crash sekali nih lur. Jadi sangat mepet ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Sebentar kita skrup dulu salah satu saja supaya dia enggak pindah-pindah. Dan videonya juga biar nggak lama, ini kita langsung bahas di bagian jauh dekatnya. Tadi kalau bagian sein kan sudah ya, dia cuma pakai driver resistor. Itu adalah driver yang paling mudah ini loh. Jadi kita nggak perlu setting arus ataupun voltase, tinggal pakai resistor seperti ini aja. Kenapa kok bisa pakai resistor? Karena kita nggak butuh arus besar ya untuk sein kanan kiri. Arusnya itu cuma 200 mA itu sudah terang.
Jadi kita cukup pakai resistor seperti ini. Tapi kalau yang butuh arus besar itu kita nggak bisa pakai resistor, karena kalau kita pakai resistor nanti resistornya ini panas ini ya, kalau kita pakai dengan arus yang sangat besar. Saya bentar, ini tempatnya ini yang agak sulit ini lur. Rencana saya taruh di sini, di dalam sini ya. Nah seperti itu. Nah ini kita lihat, ini kita pakai drivernya pakai step down mini step down. Ini maksimal di 1 ampere ya, ini 1,2 1 ampere itulah untuk standarnya. Kalau speknya ya di atas itu, tapi kita gunakan sebagian kemampuannya aja. Nah di sini kita lihat di bagian min input utama itu kita berikan dioda ya, supaya apa, ketika kebalik nanti step downnya ini enggak rusak. Karena step down ini kalau inputnya kebalik dia akan rusak ya. Dan ini kenapa cuma disambung di sini saja, ini karena minnya itu nyambung langsung ke sini. Jadi kita cukup pakai min di sini. Nah, min lednya ini tadi ke sini, langsung sini ya. Dan yang diatur arusnya kalau driver step down seperti ini adalah di bagian positifnya. Jadi yang dibatasi arus di bagian positif. Nah ini output positif step down. Nah ini, kemudian ini negatifnya. Negatif input dan negatif output itu sama ya. Cuma yang membedakan di sini kita berikan pengaman dioda supaya ketika kebalik ininya aman, step downnya ya. Dan di sini sangat simpel sekali. Ini kita berikan lagi dioda di sini. Diodanya ini untuk apa? Kalau kita nyalakan lampu dekatnya, dia nanti jauhnya kan nggak nyala ya. Tapi kalau kita nyalakan di bagian jauhnya, nanti dekatnya juga nyala. Karena ini ada dioda ini. Nah, dioda ini panahnya mengarah sini, plusnya. Jadi ketika ada plus di sini, dia juga ngalir ke merah. Tapi kalau ada tegangan di merah, dia nggak akan ngalir ke biru ya. Jadi fungsi dioda ini untuk mengaktifkan dua-duanya. Jadi ketika biru aktif, nanti arusnya juga ngalir ke merah. Tapi kalau merah itu aktif, tidak ngalir ke biru, karena arah diodanya itu ke arah merah ini. Untuk arahnya. Jadi kalau dioda itu simbolnya kan ada panahnya itu ya. Jadi panahnya itu ngarah ke merah ini. Sehingga ketika biru ada arus, dia nanti merahnya juga akan ada arusnya juga. Nah, jadi nyala dua-duanya. Nah, kalau inputnya cuma seperti ini. Jadi ini kalau input, dia nanti kalau simbol dioda yang ada panahnya itu ke arah hitam ini, masangnya itu. Nah, jadi min terus plusnya ke situ. Nah, oke lanjut, di sini kita coba ya. Oke kita coba hasilnya seperti apa. Yang jelas mantap ini. Intinya di bagian ampernya itu kalau sudah 2 ampere itu sudah mantap. Nah ini hampir 2 ampere ya. Dan untuk nyeting step down itu pertama-tama itu kita adaptornya kita setting di 9 volt atau sesuai dengan LED-nya tadi. Kemudian step down-nya itu kita untir ya di bagian ininya. Nah, di bagian ini ada untirnya ini. Jadi 9 volt kita untir sampai LED redup. Sampai LED redup, baru ini kita setting ke 12 volt. Baru ini kita naikkan pelan-pelan sampai arusnya itu kalau jarak dekat paling tidak ya 1 ampere lah. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi jangan langsung 13 volt kita konekkan ke sini, terus baru kita setting. Nah, nanti kalau seperti itu nanti kita nggak tahu outputnya itu di atas ini malah LED-nya yang nggak kuat kadang, atau step down-nya yang akan berkedip. Nah, kalau model-model seperti ini. Jadi kita turunkan voltasenya, baru kita setting ininya sampai redup LED-nya, baru ini kita naikkan. Ini kan masih redup ya, meskipun ini kita 13 volt karena outputnya ini masih tetap. Kemudian baru ini kita untir pelan-pelan sampai LED ini bisa nyala terang ya, atau sampai arus yang kita inginkan itu berapa. Nah, jadi seperti itu, sangat sederhana sekali
untuk settingnya. Dan mungkin itu saja yang bisa kita bagikan untuk cara servis dari lampu Daymaker RX King ya ini. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada pertanyaan apalah, nanti jika saya sempat akan saya balas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik suka. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya, karena kedepannya kita akan terus membagikan tutorial-tutorial, sharing-sharing ilmu tentang dunia servis lampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.